Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Kita mulai saja cerita kali ini, dengan judul Kutukan Puncak Merapi. Part 2. Kita mulai dari cerita sebelumnya. Rizal mendekat ke batu itu. Tangannya gemetar. Ini yang diceritain di legenda itu. Batu penjara. Rian menarik napas. Kalau benar itu gerbang kutukan, Jaka mungkin dibawa masuk. Tiba-tiba terdengar suara tawa. Tawa Jaka. Tapi bergetar, terdistorsi. Seperti direkam lalu diputar mundur. Kemudian, tubuh Jaka muncul di antara pepohonan. Kepalanya miring. Matanya menghitam. Ia melangkah pelan, lalu tiba-tiba seluruh tubuhnya meledak menjadi kabut hitam dan hilang di udara. Santi pingsan. Rian nyaris menjatuhkan senter. Rizal berdiri terpaku. Satu persatu. Kita bakal diambil satu persatu. Dan langit yang tadinya cerah kembali ditutupi kabut tebal, seperti tirai kematian. Mereka belum sadar kutukan itu baru saja dimulai. Santi baru siuman saat senja mulai merayap. Matanya masih sembab, tubuhnya gemetar. Rizal memberinya air terakhir yang mereka punya. Kita nggak bisa diam aja di sini, kata Rizal, suaranya mulai putus asa. Besok kita coba cari jalur alternatif. Aku ingat ada percabangan jalan semalam. Kalau kita malah makin masuk ke dalam hutan? Tanya Guntur tajam. Lo sadar nggak, semua ini mulai sejak kita lewatin batas pohon yang ditebang dua? Lo nyalahin gue? Rizal berdiri, matanya menajam. Aku cuma bilang, kita udah ngelewatin pantangan, dan sekarang satu persatu hilang. Rian menengahi. Kita harus tetap bersama-sama. Kalau mulai saling tuduh, kita bakal hancur lebih dulu dari kutukan ini. Santi menunduk. Dulu aku pikir cerita mistis itu cuma buat nakut-nakutin anak kecil. Sekarang kita semua adalah anak kecil yang lagi dihukum, gumam Guntur. Malam tiba dengan suhu yang lebih dingin dari biasanya. Api unggun nyaris tak mau menyala, dan mereka harus duduk lebih dekat agar hangat. Tak ada yang bicara selama 1 jam. Lalu, terdengar suara rintihan. Dari arah belakang pohon yang gelap. Suaranya seperti Santi. Tapi Santi sedang duduk di samping Rian. Rizal langsung berdiri, menyorotkan senter. Itu suara siapa? Suara itu berhenti. Digantikan dengan bunyi napas berat, menyeret, dan langkah kaki lambat. Mereka membentuk lingkaran lagi, punggung saling menempel. Tak ada yang berani bicara. Dari antara pepohonan, tampak sosok tubuh merangkak. Tidak utuh. Hanya setengah badan. Wajahnya mirip Jaka. Tapi matanya hilang. Santi menjerit lagi. Sosok itu merangkak cepat ke arah mereka. Lalu, menghilang sebelum mencapai cahaya api. Rian berteriak, cukup. Besok pagi kita harus bakar batu itu. Atau apapun yang mereka jaga di sana. Lo gila? Guntur menolak. Itu malah bisa bikin mereka marah. Lebih marah dari ini? Kita udah kehilangan Dion dan Jaka. Rizal menatap api. Mungkin kita memang harus hancurkan sumbernya. Santi memeluk lututnya. Atau kita semua bakal jadi bagian dari gunung ini. Dan di balik kabut, dari kejauhan, terdengar puluhan suara berbisik dalam bahasa kuno yang tak bisa dimengerti. Kutukan itu telah mencengkeram pikiran mereka. Dan Fajar mungkin tak akan datang lagi. Fajar menyingsing, tapi tidak membawa kelegaan. Kabut menggantung lebih pekat, seolah sinar matahari tak mampu menembusnya. Rian menggenggam korek api dalam genggaman. Napasnya memburu. Mereka bertiga, Rian, Rizal, dan Guntur, berdiri di depan batu penjara. Santi menunggu di kejauhan, duduk lemas, menolak ikut mendekat. Kau yakin ini bisa bantu? Tanya Rizal lirih. Enggak, jawab Rian. Tapi kalau kita cuma bertahan tanpa melawan, kita mati sia-sia. Guntur menarik napas panjang. Kalau mereka marah, kita habis. Rian menyiramkan cairan alkohol sisa ke permukaan batu. Lalu menyalakan korek. Api menyala cepat.
Batu itu mulai menghitam, dan tiba-tiba terdengar jeritan. Nyaring. Dari dalam tanah. Seluruh hutan bergetar. Tanah di sekitar mereka retak. Lari, teriak Rizal. Mereka mundur, tapi angin berhembus kencang, memadamkan api unggun utama. Kabut berubah menjadi hitam pekat. Awan menggulung cepat di atas mereka. Santi menjerit. Ada yang muncul dari batu itu. Sosok tinggi menjulang, tubuhnya seperti arang membara, berdiri dari dalam batu yang retak. Matanya merah darah, dan dari mulutnya keluar uap panas bercampur bisikan kutukan. Satu persatu, sosok-sosok lain muncul dari balik pepohonan. Semuanya tinggi, membungkuk, dengan tangan panjang menyentuh tanah. Mereka bergerak perlahan, mengepung. Rian menarik tangan Santi. Kita harus lari. Lewat jalur timur. Namun Guntur terdiam. Matanya terpaku pada salah satu sosok itu. Itu, ibu gue, bisiknya. Dia meninggal di gunung ini waktu gue kecil. Guntur berjalan mendekat, tak menggubris teriakan teman-temannya. Sosok itu membuka tangan, seolah menyambut. Saat Guntur menyentuhnya, tubuhnya meleleh seperti lilin, menyatu dengan kabut. Santi menjerit, Rian menyeretnya pergi. Rizal menoleh sekali lagi ke arah batu, lalu berlari menyusul. Di belakang mereka, suara jeritan dan tawa tumpang tindih bergema di seluruh hutan. Kutukan telah bangkit sepenuhnya. Dan sekarang, mereka hanya bisa lari atau menjadi bagian dari legenda mengerikan itu. Rian, Santi, dan Rizal berlari tanpa arah pasti. Kabut hitam terus membuntuti mereka. Setiap suara ranting patah membuat jantung mereka melompat. Lewat sini. Rian menunjuk jalur yang menurun, meski belum pernah mereka lalui sebelumnya. Langkah mereka terseok. Nafas berat. Lutut gemetar. Dari kejauhan, terdengar teriakan. Teriakan manusia, atau entah apa. Santi tersandung, hampir terjatuh ke jurang kecil. Rian menangkapnya tepat waktu. Kita gak bisa terus begini, seru Rizal. Mereka makin dekat. Lalu, kabut di depan mereka pecah. Sebuah pondok kayu tua muncul, setengah tersembunyi oleh semak. Terlihat mustahil ada bangunan di tempat seterpencil ini. Masuk. Rian membuka pintu, dan mereka langsung mengunci diri di dalam. Pondok itu gelap, hanya ada meja tua dan dinding penuh coretan. Santi menyorotkan senter ke salah satu tulisan. Mereka bukan makhluk biasa. Mereka penjaga. Jangan rusak gerbangnya. Jangan bangunkan mereka. Kalau kau sudah melanggar, cuma satu jalan keluar, korban pengganti. Mereka saling menatap. Napas tercekat. Tapi, siapa yang dikorbankan? Bisik Rizal. Lalu, seolah menjawab, suara langkah terdengar di luar. Banyak. Mengetuk dinding. Mengetuk pintu. Santi menangis. Rian menahan tangisnya. Rizal berdiri. Kalau ini harus diakhiri, biar gue yang bayar. Rizal, jangan, seru Santi. Kalau ini bisa bikin kalian selamat, gue rela. Ia membuka pintu sebelum Rian bisa mencegahnya. Angin langsung menyergap. Sosok-sosok tinggi mengelilingi Rizal, tapi mereka tak menyentuhnya. Mereka hanya menunduk, seperti memberi penghormatan. Lalu, tubuh Rizal terangkat pelan, melayang ke atas, menyatu dengan kabut. Dan, sunyi. Kabut memudar. Suara-suara menghilang. Pondok itu tak lagi mencekam. Hutan kembali tenang. Rian dan Santi keluar perlahan. Jalur setapak yang dulu tertutup kabut kini terlihat jelas. Jalur turun. Dengan lelah dan tubuh setengah mati, mereka berjalan turun. Butuh waktu 2 hari, hingga akhirnya mencapai pos pendakian. Petugas menemukan mereka lemas, dehidrasi, dan shock berat. Saat ditanya apa yang terjadi, Rian hanya menjawab lirih. Jangan pernah lewati 2 pohon tumbang yang bersilang. Itu bukan jalan pintas. Itu jalan kekutukan. Dan dari kejauhan, puncak Merapi berdiri diam. Seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di angin yang berhembus dari arah puncak, masih terdengar bisikan. Menunggu pelanggar berikutnya. Tamat.
Untuk cerita dengan judul, Kutukan Puncak Merapi, berakhir di sini. Dan akan banyak lagi cerita-cerita seperti ini yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.